Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya ingin berdoa bagi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa berdoalah setiap saat bagi orang-orang kudus. Dengan adanya media sosial, saudara, memudahkan kita untuk saling menguatkan dan saling mendoakan. Ya. Saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Seperti pada judul, langsung Tuhan Yesusku yang baik dan ganteng. Buka-bukaan ternyata inilah bosnya penghuni surga, saudara. Ya. Kita akan melihat di dalam Matius 28 ayat 16. Ya. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ini Tuhan Yesus sendiri langsung berbicara kepada murid-muridnya, ya. Setelah dia bangkit. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di sana akan ketemu saudara setelah Yesus bangkit. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, setelah Yesus bangkit, saudara, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka ketemu di Galilea, di satu bukit yang ditunjukkan Yesus. Ada mereka yang ragu-ragu, mungkin berkata bahwa, loh, apakah dia ini Yesus benar-benar bangkit? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, meyakinkan, "Kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi." Jadi saudara, yang berkuasa di surga dan di bumi, yang berkuasa di dalam penghuni surga itu Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita mundur ya di ayat berikutnya. Di sana dusta mahkamah agama. Disinilah awal kenapa isu berkembang di seluruh dunia bahwa Yesus itu diambil oleh murid-muridnya, saudara. Perhatikan ini. Matius 28 ayat 11, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya, penjaga-penjaga kubur. Ya, penjaga kubur Yesus. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi saudara, disinilah awal mula kenapa orang tidak percaya isu berkembang di seluruh dunia. Bahkan dari kalangan orang Yahudi sendiri. Yesus itu diambil, dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Karena serdadu-serdadu, penjaga-penjaga ini tidak bisa dipercaya. Dia kompromi dengan imam-imam kepala. Ya, sehingga di daerah itu tersiar bahwa dicuri mayat Yesus, saudara. Jadi semua ditulis di Alkitab. Tetapi murid-muridnya tahu. Dan Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya, ya. Kita lihat di ayat sebelumnya, kebangkitan Yesus, masih Matius 28, ya. Kalau saudara baca di sana, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan berkatalah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang tadi kita baca di awal, saudara. Ya, jadi Yesus membuat janji di Galilea, dan di sana Yesus berkata bahwa kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia bangkit dari kematian. Tetapi serdadu-serdadu ini bersekongkol dan kompromi dengan imam-imam kepala, ya, dengan mengambil suap. Dikasih uang, saudara, serdadu-serdadu penjaga kubur ini dari imam-imam kepala, dan bilang bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Nah, disinilah letak kebohongan sampai sekarang itu, kata Alkitab. Ya. Tetapi semuanya ditulis, saudara. Ya. Kitab Matius ini ditulis oleh Matius sendiri sekitar tahun 55 sebelum Masehi. Ya. Dan salah satu murid Tuhan Yesus yang menjadi saksi. Ya. Dan segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim, ya, diilhamkan. Berarti ada intervensi kuasa Roh Kudus bagi penulis-penulis itu, saudara. Dan semua berkaitan, bersambung. Dalam pengkanonan, baik itu Tanakh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu bersambung semuanya. Penulis yang berbeda-beda dan ditulis pada tahun yang berbeda itu ada kesamaan. Kenapa? Karena ada ilhaman Roh Kudus. Ya. Nah, jadi saudara, jelas bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia datang sebagai manusia supaya orang percaya kepada Dia beroleh selamat. Dia sudah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah penguasa surga dan bumi. Jadi saudaraku, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Di mana Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan? Saudara, di mana ada manusia dan nabi masih hidup sampai sekarang? Umur manusia atau nabi-nabi hanya 120. Itu terakhir, ya, yang difirmankan oleh Elohim kepada manusia. Nah, sekarang Tuhan Yesus masih hidup. Artinya saudara harus percaya, khususnya umat-umat Kristen yang ragu-ragu, bahwa Dia itu adalah Tuhan yang hidup. Di dalam Dia ada kekekalan. Percayalah kepada Dia, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, diberkati firman-Mu menjadi rema bagi kami. Berkati umat-Mu yang sakit saat ini, yang mengalami masalah pergumulan. Kami percaya di dalam Yesus ada jawaban. Yang ragu-ragu, Tuhan kuatkan iman mereka. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Demi Kristus Yesus, aku berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.